Kemarin ini kita sudah melihat Polkadot dan skenario bullish mereka di tahun 2023. Setelah melihat project bernama A-Star, kali ini kita akan melihat project Bifrost. Project yang bernilai miliaran dolar di ekosistem Polkadot yang mencoba mengambil bagian di pasar kripto. Bifrost, sebuah parachain di Polkadot yang berfokus dalam liquid staking dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi tempat liquid staking nomor 1 di seluruh ekosistem Polkadot. Jadi ayo cepat merapat dan kita lihat project yang berpotensi juara satu ini. Tapi pertama-tama, apa itu liquid staking? Dalam blockchain proof of work, penambang menggunakan ratusan dan ribuan mesin penambangan untuk menjalankan program kompleks untuk mencoba memecahkan teka-teki dan memasukkan blok ke dalam blockchain untuk menerima hadiah. Sementara di proof of stake, pemegang token mengunci atau staking token mereka untuk mendapat kesempatan menempatkan blok di blockchain untuk menerima hadiah. Dan semakin banyak token yang dikunci alias di stake oleh mereka, semakin tinggi peluang untuk mereka dipilih. Tetapi mengunci token kalian itu bisa beresiko Cryptosias. Misalkan, bagaimana jika harga tiba-tiba berubah dan Cryptosias ingin menjual token kalian? Disinilah liquid staking masuk. Saat Cryptosias staking token, contohnya Cryptosias staking 1 Ethereum, kalian akan menerima 1 token kembali yang mewakili 1 Ethereum yang di stake itu dalam bentuk stake Ethereum. Jadi jika Cryptosias memutuskan untuk menjual Ethereum kalian, daripada menunggu untuk Ethereum Cryptosias bisa di-unlock dari staking, kalian bisa langsung menjual token stake Ethereum ini. Namun, fungsinya tidak hanya itu Cryptosias. Kalian bisa menyetor stake Ethereum kalian ke dalam protokol peminjaman seperti Aave dan meminjam dana untuk melakukan perdagangan. Itulah kekuatan DeFi. Dan saat ini, liquid staking adalah salah satu segmen pasar terbesar dalam industri kripto. Dengan hampir 20 miliar US di aset liquid staking di Ethereum, Polkadot, Solana, dan blockchain proof of stake lainnya. Dengan sebagian besar nilai itu dari proyek besar seperti Lido, Coinbase, dan Rocket Pool. Dan Bifrost pun berharap mereka dapat menjadi sebagian besar dari pasar itu dari Polkadot. Project Bifrost sendiri dipimpin oleh Lurpis Wang, dengan anggota tim lainnya tersebar di seluruh Asia dan Eropa. Mereka didukung oleh beberapa investor besar di industri ini termasuk DFG, Hypersphere, dan CMS Holdings yang berinvestasi di Bifrost pada tahun 2021 dan telah menerima grants dari Web3 Foundation di masa lalu untuk pekerjaan mereka dalam liquid staking. Ngomong-ngomong tentang liquid staking, Bifrost saat ini mendukung sejumlah token berbeda untuk liquid staking. Produk pertama mereka adalah VETH, sebuah liquid staking token Ethereum 2.0 yang diluncurkan pada akhir tahun 2021. Pada saat itu, VETH adalah salah satu liquid staking token Ethereum 2.0 pertama dan pada puncaknya memiliki 18.000 Ethereum atau sekitar 30 juta dolar dalam Ethereum stake. Dan dengan peluncuran Ethereum 2.0 tahun ini, mereka mulai mengizinkan pengguna untuk unstake token VETH mereka. Saat ini, VETH masih mewakili sekitar 4.000 Ethereum yang di stake atau sekitar 8 juta dolar, jumlah yang lumayan besar di pasar yang begitu kompetitif. Menjadi bagian dari ekosistem Polkadot, secara alami Bifrost meluncurkan liquid staking token DOT dan KSM mereka sendiri yang disebut VDOT dan VKSM. Liquid staking di Polkadot dan Kusama sangat kompetitif, dengan sejumlah proyek meluncurkan versi mereka sendiri termasuk Akala, Parallel, dan Lido Finance. Bagi kalian yang penasaran tentang project seperti Lido Finance dan staking, kalian bisa mempelajarinya lebih dalam di video kami sebelumnya di sini. Baiklah, sekarang ayo kita lihat Polkadot liquid staking. Saat ini, L.dot Akala adalah juara di ekosistem Polkadot dengan 2,1 juta DOT di stake di platform. Sementara Parallel masuk di nomor 2 dengan 1,4 juta DOT dan Bifrost berada di urutan ketiga dengan 850.000 DOT. Tetapi banyak hal berubah dengan cepat. Selama beberapa bulan terakhir, Akala dan Parallel telah kehilangan banyak DOT yang di stake, sementara Bifrost terus meningkatkan pangsa pasar mereka, dan kami pun berpikir tren ini akan terus berlanjut. Bifrost juga mendukung liquid stake token untuk beberapa parachain. Yang pertama Moonbeam yang disebut VGLMR. Hingga saat ini, lebih dari 5 juta V-Glamour telah dicetak dengan Bifrost yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Hal yang menarik tentang liquid staking token ini adalah mereka benar-benar memberikan APY yang lebih tinggi kepada para stakers dibandingkan dengan Cryptosias kalau staking langsung di chain. Kemudian, salah satu hal yang membuat Bifrost terus bertumbuh adalah karena Bifrost juga melihat ekosistem lain. Dengan peluncuran Filecoin Virtual Machine, Bifrost melihat peluang lain dalam mengembangkan liquid staking token untuk Filecoin. Dan pada bulan Maret lalu pun, mereka meluncurkan VFIL, Phil Liquid Staking Token untuk Filecoin yang pertama. Melihat jumlahnya, Bifrost telah mengalami pertumbuhan besar-besaran selama beberapa bulan terakhir dan menjadi salah satu platform liquid staking favorit untuk ekosistem Polkadot. Dan jika Polkadot berhasil, kami berharap Bifrost bisa mendapatkan manfaat besar dari hal tersebut. Oh ya, tapi Cryptosias tahu tidak? Ada juga token Bifrost dengan simbol BNC. Sama seperti token lain di ekosistem Bifrost, mereka juga mendukung liquid staking BNC dengan produk VBNC mereka.
Saat ini, Cryptosias bisa stake BNC kalian dan mendapatkan 13% APY. Saat ini, utilitas token BNC memang cukup terbatas, namun dengan protokol liquid staking seperti Bifrost, mereka memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan pendapatan. Karena saat Cryptosias stake token kalian dengan Bifrost seperti Ethereum, DOT, atau Glimmer, kalian memperoleh penghasilan melalui mekanisme staking. Tapi sekarang mungkin Cryptosias bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mempertahankan proyek mereka dengan semua benefit menarik dari staking? Bifrost sebenarnya mengambil komisi kecil dari pendapatan staking ini. Misalnya, kalau Cryptosias staking Glimmer kalian dengan Bifrost, mereka akan mengumpulkan 10% dari staking returns. Jadi, jika banyak orang mulai menggunakan Bifrost untuk staking token mereka, Bifrost memperoleh pendapatan dan pendapatan ini dapat digunakan di masa mendatang untuk membeli kembali dan membakar BNC, terus mengembangkan proyek Bifrost, atau bahkan didistribusikan ke para pemegang token BNC. Dan tidak hanya itu, Bifrost pun terus merencanakan langkah berikutnya. Kedepannya ada beberapa perkembangan menarik yang akan dijalankan Bifrost dalam beberapa bulan ke depan. Ini termasuk integrasi yang lebih dalam dengan Moonbeam yang akan memungkinkan pengguna Moonbeam untuk membuat VDOT dan VGlimmer langsung di parachain Moonbeam. Integrasi dengan proyek DeFi lainnya di Moonbeam, termasuk peminjam dan meminjam VDOT dan VGlimmer, serta VDOT dan VGlimmer di Uniswap. Potensi integrasi dengan parachain Polkadot lainnya seperti A-Star dan liquid staking token ASTR, dan melanjutkan pengembangan produk VETH mereka. Dalam industri yang telah sepenuhnya menerima proof of stake, Bifrost memiliki banyak jalan potensial untuk berkembang. Baiklah, itulah sekilas info tentang Bifrost. Bagaimana pendapat kalian tentang Bifrost dan ekosistem Polkadot secara keseluruhan sekarang? Apakah kalian bullish dalam staking atau apakah Cryptosias lebih suka melakukan hal lain dengan token kalian? Coba saling sharing pendapat kalian di kolom komen. Dan kira-kira project apa lagi yang menurut kalian menarik untuk kita diskusikan selanjutnya? Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan ingat, jangan lupa kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Dan ingat untuk melakukan riset kalian masing-masing. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.